Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nas'alullaha ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa, para pecinta MZT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi, bermuajahah untuk mengkaji kitab ilmu usul fikhi, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ahkam syariah, ya, hukum-hukum secara syariat, yang mana disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa ada hukum-hukum syarak, ya, yang disebutkan di sini adalah ada 7, ya, al-wajib wal mandub wal mubah wal mahdur wal makruh wal sahih wal batil. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari wajib beserta juga contoh-contohnya, dan juga mandub dan juga mubah. Kemudian di dalam pembahasan mubah ini, bismillahirrahmanirrahim, min kitab Syarhul Mahalli al-Waraqat rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakati fid dharaini amin, ila an qala wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahati ma la yusabu ala fi'li wa tarkih wa la yu'aqabu ala tarkih wa fi'li, ay ma la yata'allaqu bi kulli min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqab. Jadi pada penjelasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa mubah ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan peninggalan, ya, maksudnya ketika hal tersebut ditinggalkan. Ketika orang itu mengerjakan akan suatu hal, maka tidak ada pahala di dalamnya dan juga tidak ada dosa ketika meninggalkan akan hal tersebut. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan pahala atau tidak ada sangkut pautnya dengan dosa. Akan tapi beberapa ulama menjelaskan bahwa qad yusabu ala fi'lil mubahi idza qasada bihi wajhallahi ta'ala. Bisa jadi suatu hal yang mubah, sesuatu hal yang tidak memiliki atau tidak memiliki kaitan dengan thawab, tidak memiliki kaitan dengan pahala, dan juga tidak memiliki kaitan dengan dosa, itu ketika dia bermaksud mengerjakan akan fi'lu mubah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi bisa mendapatkan akan pahala atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim, dikatakan bahwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam walasta tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallahi ta'ala illa ujirta biha hatta lukmata taj'aluha fi imra'atik. Ya, dikatakan bahwa di sini seandainya engkau ini memberikan suatu nafkah, ya, yang mana nafkah tersebut itu kamu berharap untuk mendapatkan akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah akan memberikan akan pahala tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan membalas akan nafkah yang diberikan kepada orang tersebut. Disebutkan hatta lukmata, sampai suapan, ya, taj'aluha fi imra'atik, ya, di mulutnya istrimu, ya, maksudnya memberikan nafkah untuk apa? Untuk istrinya, itu bisa mendapatkan akan pahala, ya. Karena apa? Kalau misalkan tiba-tiba ngajak istrinya, ayo jalan-jalan misalkan ke kafe, misalkan jalan-jalan untuk ditraktir misalkan ke rumah makan, itu adalah suatu hal yang mana hal tersebut ketika diniatkan untuk menyenangkan istrinya, menyenangkan agar menjadi keluarga yang sakinah, ya, salah satu halnya adalah ketika menyenangkan dari istrinya, ya, dan itu termasuk mendapatkan akan pahala. Kenapa? Niatnya itu adalah untuk mendapatkan, untuk mengharapkan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fihi istihbabul infaq fi wujuhil khair, yaitu adalah memberikan nafkah, memberikan sumbangan, memberikan hal yang baik untuk untuk hal-hal yang baik. Wa fihi anal a'mal binniyat, dan semua hal-hal tersebut itu tergantung amalnya, tergantung niatnya. Ketika amalnya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan mendapatkan akan pahalanya. Tapi kalau misalkan niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Wa innama yusabu ala amalihi biniyatihi wa fi anal infaq ala al-iyal yusabu alaihi idza qasada bihi wajh Allah. Tapi kalau misalkan seorang itu memberikan nafkah untuk istrinya karena apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan akan hal tersebut.
Ya, disebutkan di sini bahwa wa fihi anal mubaha idza qusida bihi wajhullahi ta'ala shara ta'atan wa yuthabu alaihi. Ya, kalau misalkan suatu hal yang sebenarnya itu tidak memiliki akan pahala, nggak ada kaitannya dengan pahala, nggak ada kaitannya dengan dosa, kemudian dia merubah akan hal tersebut dengan niatnya untuk mendapatkan akan ridha Allah, ya, pasti dia akan mendapatkan akan hal tersebut, ya, seperti hanya disebutkan dalam Zubat, lakin idza nawa bi aklihi quwa li taatillahi lahu ma qad nawa, ya. Kalau misalkan dia itu niat, ya, apa namanya, ketika dia itu makan, ya, makan nasi, entah itu untuk sarapan lah, entah itu ketika gada, entah itu asya, makan apapun itu dengan niat apa, agar kuat, supaya kuat untuk beribadah, kuat untuk berdakwah, kuat untuk membantu orang lain, ya, seperti itu termasuk yang hal mubah tersebut bisa menjadi akan hal yang diberikan jaza, yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal-hal mubah yang lain disebutkan, kayak misalkan orang mandi. Orang mandi niat agar apa? Agar diberikan apa namanya, seger, mampu untuk apa namanya, belajar, mampu untuk mengajar. Itu adalah niatnya, itu adalah apa namanya, mendapatkan akan pahala, ya. Dan berapa banyak ulama yang menjadikan atau menuliskan berapa bersangkutan dengan niat, ya, memperbanyak dari niat. Bisa jadi satu hal, satu pekerjaan itu ketika diniatkan dengan niat yang banyak, maka dia akan mendapatkan akan hal tersebut. Karena apa? Innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung dari niatnya, ya. Selama orang itu mengerjakan suatu hal akan tapi niatnya itu diperbanyak, ya, otomatis dia akan mendapatkan setiap niat yang dia niatkan, ya. Oleh karena itu apa namanya, ketika seseorang itu melakukan suatu hal yang mubah, ya, kemudian dia bermaksud untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia niatkan. Jangankan gitu, orang yang tidur aja, kita niat tidur, ya, agar apa? Kuat ibadah, bisa bangun malam, itu dapat pahala. Jadi bedanya orang yang tidur biasa sama tidur dengan yang dia niat, itu bedanya apa? Karena orang yang tidur biasa, ya udah tidur, suatu kebiasaan, dan dia nggak mendapatkan dosa, nggak mendapatkan dari pahala. Tapi kalau misalkan ada orang tidur niatnya agar bisa bangun ibadah, agar diberikan kekuatan untuk mengajar dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan dari pahala tersebut. Jadi bedanya orang yang alim dengan orang yang jahil adalah orang yang alim ketika dia itu meniatkan dari hal-hal yang mubah, hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang sebenarnya tidak bersangkutan dengan pahala, ya, dia niatkan, akhirnya berubah yang aslinya jadi mubah menjadi hal-hal yang mendapatkan pahala, ya. Berbeda kalau misalnya orang yang nggak tahu, ya, orang makan, ya udah makan karena apa? Karena lapar, ya. Orang minum, ya udah minum karena apa? Karena haus. Orang tidur, ya, karena apa? Karena dia ngantuk. Ya sudah, seperti itu aja. Dan itu adalah suatu kebiasaan setiap manusia, dan nggak mendapatkan dosa dan nggak mendapatkan dari pahala. Tapi kalau misalkan minumnya diniatkan, makannya diniatkan, tidurnya diniatkan, maka akan mendapatkan pahala. Dan tergantung dari niat atau apa namanya, apa yang dia niatkan. Semakin banyak niatnya, maka semakin besar atau semakin banyak dari pahala yang akan dia dapatkan, ya. Kemudian meneruskan penjelasan dari itu, ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ya, ketika seorang suami itu mendatangi istrinya itu juga bernilai sedekah, ya. Jangan dikira hal-hal yang apa namanya, hal yang seperti itu ketika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dijauhkan dari maksiat, dijauhkan untuk menjaga dari kehormatannya, maka sungguhnya itu juga bernilai pahala, ya. Kemudian meneruskan, beliau menjelaskan wal mahdhur. Penjelasan dari mahdhur ini disebutkan wal mahdhur min haitsu wasfuhu bil hadri ay al hurmah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin min al usati ma al afwi an ghairihi wa yajuzu an yurida wa yatarattabu al iqabu ala fi'lihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafil afwa. Jadi penjelasan tentang mahdhur, ya, sekarang ini adalah mahdhur, sesuatu hal yang diharamkan. Di sini beliau menjelaskan bahwa wal mahdhuru ma yuthabu ala tarkihi, ketika orang itu melakukan sesuatu hal yang diharamkan, ya, maka dia akan mendapatkan iqabnya. Dan ketika orang itu meninggalkan akan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala, ya. Di sini beliau memberikan takyid,
apa? Maksudnya adalah imtithalan. Jadi meninggalkannya karena mengerti bahwa hal itu diharamkan. Ya, bukan karena saya nggak mau. Misalkan tahu bahwa babi itu hukumnya haram, nggak boleh dimakan. Ya, ada orang meninggalkan karena ini memang diharamkan oleh syariat, maka dia mendapatkan pahala ketika meninggalkan hal tersebut. Tapi ada orang yang nggak suka babi, kenapa? Karena kayak nggak suka aja, maksudnya karena nggak ada mood atau nggak ada kemauan ya untuk makan babi. Ya, dia meninggalkannya itu nggak dapat pahala. Karena apa? Dia meninggalkannya bukan karena untuk menjalankan syariat. Ya, syariat ini mengatakan bahwa khamr diharamkan. Dia meninggalkan khamr karena apa? Tahu bahwa itu diharamkan, maka dia mendapatkan pahala. Ada orang mengatakan khamr itu apa namanya? Ada orang yang nggak mau minum khamr karena apa? Saya nggak mau soalnya nanti bakal apa namanya? Bakal memberikan mudarat kepada dia. Ya, tapi dia niatnya meninggalkan itu bukan karena menjalankan dari syariat ya, maka tidak mendapatkan dari pahala. Jadi di sini menyebutkan bahwa wal mahdhuru min haitsu wasbil hadari ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Ya, imtithalan adalah mengerjakan karena maksud syariah. Ya, disebutkan di sini bi ayyakuffa nafsahu anhu lidai nahyi syar'. Jadi meninggalkannya karena tahu bahwa syariat itu melarang akan hal tersebut ya. Kemudian fala yusabu alaihi in tarakaha bila qasdin. Kalau misalkan orang itu meninggalkan akan hal yang diharamkan tanpa ada sebab ya, au linahwi khaufin min makhluqin, atau takut dari makhluk, misalkan takut ya, saya nggak minum minuman keras ini karena apa? Takut ketangkep sama polisi ya. Seandainya polisi nggak bakal nangkap, aku bakal minum, ya otomatis dia nggak mendapatkan pahala atas meninggalkan akan hal tersebut. Atau haya, ya dia meninggalkannya karena malu ya. Karena malu dilihat orang, oh ente ini kenapa minum apa namanya minuman khamr ya, dan itu tidak mendapatkan dari pahala. Karena apa? Niatnya meninggalkan itu bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena syariat. Meninggalkannya karena takut ditangkap, karena takut apa namanya merendahkan akan harga dirinya, merendahkan martabatnya, kan kayak gitu. Au ajzin anhu, bisa jadi orang ini apa namanya dia meninggalkannya karena apa? Karena dia itu nggak mampu membeli akan hal tersebut. Khamr misalkan harganya berapa? Kita katakan sampai 3 juta, 4 juta misalkan untuk satu gelasnya, kita katakan seperti itu. Dia karena orang yang miskin ya, kemudian dia ini nggak mampu untuk membeli khamr tersebut, akhirnya nggak minum khamr tersebut. Bukan dia meninggalkannya atau dia nggak minum bukan karena apa? Bukan karena syariat yang melarang, akan tapi karena dia itu nggak mampu, nggak memiliki uang ya. Dan ini nggak mendapatkan pahala ya. Oleh karena itu syariat mengatakan bahwa di sini mayusabu ala tarki imtithalan ya, ketika dia itu mengerjakannya karena syariat, maka dia akan mendapatkan dari pahalanya ya. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, orang yang mengerjakan akan hal yang diharamkan akan mendapatkan iqab ya. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati mal afi an ghairihi. Jadi setiap orang yang melakukan dari maksiat sesuatu hal yang diharamkan itu masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika dia ini bertobat. Tapi kalau nggak bertobat, ya otomatis dia akan mendapatkan iqabnya, akan mendapatkan dari jazanya, dari balasan atas apa yang udah dia langgar ya. Oleh karena itu ketika orang-orang melakukan kesalahan, namanya manusia itu nggak ada namanya dia itu nggak pernah salah ya. Karena apa? Dinamakan manusia ya karena dia itu pernah melakukan kesalahan ya. Ketika dia itu melakukan kesalahan, dia itu bertobat ya untuk tidak mengulangi akan hal tersebut ya. Allah akan menurunkan, akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau misalkan dia itu tidak bertobat ya, otomatis akan ada setiap hal yang dia kerjakan ada konsekuensinya ya. Dia harus mendapatkan iqab atau hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujuzu an yurida wa yatarattabu al-iqabu ala fi'lihi kama abara bihi ghairuhu fala yunafil afu. Ada yang mengatakan kalau misalkan setiap orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan iqabnya ya. Akan tapi kalau misalnya kembali bahwa la tayasu min rahmatillah, disebutkan jangan sampai engkau ini berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bersalah itu mesti ada tempat kembali ya. Allah itu bukan seperti manusia yang ketika salah kemudian udah menjustis dia ini salah, udah paling jeleknya orang. Enggak seperti itu. Ketika orang salah ya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu
memberikan waktunya dia sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan dengarkan. Allah akan memberikan maaf kepada orang yang bersalah. Ya oleh karena itu ketika setiap ada yang salah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan akan pintu rahmatnya, pintu taubatnya. Mungkin pada pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Insyaallah pada penjelasan seterusnya kita akan membahas tentang ahkam-ahkam setelahnya, seperti halnya hukum dari makruh, was-sahih dan juga al-batil. Semoga bisa memberikan manfaat. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.